Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya. Selamat siang. Siang ini kita berkumpul di ruangan ini untuk menyaksikan budaya positif, yaitu diseminasi menyebarkan pemahaman dan berbagi pengalaman praktik baik oleh calon guru penggerak angkatan 10, yaitu Ibu Salvi Rahmayanti, Sarjana Pendidikan. Kemarin konek lupa. Enggak boleh jadi lupa. Nanti potong tapi ada potong. SD 1 yang lupa. Jangan SD 19 lagi. Tak tahu. Materi merupakan IPK angkatan 10 berasal dari SD. Pemateri merupakan calon guru penggerak angkatan 10 yang berasal dari SDN 21 Kubu yang saat ini masih aktif mengajar di sekolah di SD 21 Kubu. Kepada Ibu Salvi Rahmayanti, Sarjana Pendidikan. Oh iya. Pertama adalah kata sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SDN 21 Kubu kepada Bapak Saiman, Sarjana Pendidikan. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Untuk itu saya selaku kepala sekolah SD Negeri 21 Kubu mengucapkan selamat kepada Ibu Salvi Rahmayanti, Sarjana Pendidikan yang telah mengikuti calon guru penggerak angkatan 10. Saya selaku kepala sekolah sangat mendukung dan selalu memberikan support kepada Ibu Salvi Rahmayanti. Saya berharap Ibu Rahmayanti bisa mengikutinya dengan penuh semangat. Sukses selalu buat Ibu Salvi Rahmayanti. Saya akhiri, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan Kepala Sekolah SD 21 Kubu. Selanjutnya marilah kita dengarkan bersama-sama pemaparan materi dari Ibu Salvi Rahmayanti, Sarjana Pendidikan. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas dukungan dari Bapak Kepala Sekolah yang telah ikut berpartisipasi pada kesempatan ini dalam diseminasi menyebarkan pemahaman dan berbagi pengalaman praktik baik. Terima kasih pada rekan-rekan kawan guru juga telah menghadiri acara ini. Baiklah, di sini akan saya sampaikan pemaparan budaya positif tentang diseminasi penyebaran pemahaman dan berbagi praktik pemahaman baik. Adapun konsep inti budaya positif yang sebenarnya di sini saya hanya ingin berbagi. Yang saya tahu selama kita mengajar itu kita telah melakukan budaya positif. Cuman kita tidak merasakan kalau yang kita lakukan selama ini adalah bentuk dari cita-cita atau dari program guru penggerak. Suasana apa budaya positif yang kita lakukan memang tidak tercatat atau tidak ditampilkan seperti yang di dalam
konsep inti budaya positif di guru penggerak. Cuman kita sudah melaksanakan hal tersebut dari dulunya. Nah, di sini ada konsep inti budaya positif, yaitu satu, perubahan paradigma belajar disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, guru, keyakinan kelas, segitiga institusi, dan nilai-nilai kebajikan. Dari hal tersebut ini, konsep ini, di sini kita dapat mengetahui, saya sendiri dapat mengetahui dari program guru penggerak ini sangatlah banyak pengalaman-pengalaman baru yang saya ketahui di saat bersama fasilitator dalam memberikan materi tersebut. Yang selama ini kadang-kadang saya masih banyak kurangnya daripada lebihnya. Setelah mengetahui konsep budaya positif ini sangat baik. Jadi kedepannya saya ingin dengan teman-teman sekalian dan memohon izin dari Pak Kepala Sekolah agar bisa mendukung program apa yang kedepannya untuk membudayakan budaya positif di sekolah kita agar lebih baik lagi. Nah, di sini ada yang pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi artinya itu adalah perbedaan. Arti diferen itu adalah perbedaan yang kita hadapi dalam keberagaman di dalam kelas. Murid antara satu dengan yang lain mempunyai keunikan tersendiri, jadi kita harus bisa memetakan kelompok dalam saat kita dalam melakukan pembelajaran terhadap peserta didik kita, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern dan mewujudkan profil belajar Pancasila yang berisi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, benar kritis, dan mandiri. Itu adalah profil belajar Pancasila. Tentang miskonsepsi teori kontrol, di sini adalah ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ketiga, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, dan yang keempat adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, di sini teori kontrol mengatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahwa bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi setiap tentang ilusi yang seperti guru mengontrol murid itu adalah kita membawa atau membimbing atau memantau peserta didik untuk ke arah yang lebih baik. Ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah dan mampu menguatkan karakter itu adalah menceritakan tentang bagaimana kita sebagai guru dalam hal ini membuat seolah-olah murid itu merasa mengakui kesalahannya dengan kita cara membuat rasa bersalah seperti itu. Terus di bawah orang dewasa berhak memaksa itu artinya tidak semua murid itu harus di bawah kekuasaan hak bebas mereka dalam mengambil pembelajaran dalam kesehariannya di dalam kelas. Dan ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat itu sangatlah diperankan oleh guru untuk membudayakan hal-hal yang positif di dalam kelas untuk membuat hasil belajar menjadi lebih meningkat pada peserta didik. Di sini adalah mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon adalah realitas atau kebutuhan kita itu sama. Kalau kontrol teori kontrolnya itu realitas atau kebutuhan
Ada yang bisa memberikan contoh Bapak Ibu guru tentang masalah realitas atau kebutuhan kita sama dengan realitas kebutuhan kita berbeda? Pak Hen, ada yang bisa bantu jawab? Tes. Kalau menurut saya Gus Andi, di sini kan ada stimulus respon, teori kontrolnya. Nah, kalau realitas kebutuhan kita sama, kalau menurut saya sih kebutuhan kita ini kan ingin dapat murid yang baik ya. Sebuah guru pasti di kelas masing-masing ingin mempunyai peserta didik yang aktif, kemudian yang disiplin dan berani. Kemudian untuk teori kontrolnya, kebutuhan kita berbeda. Ini bisa dimasukkan ke peserta didik. Nah, seperti yang bisa dibilang di awal tadi kan, kebutuhan peserta didik itu kan berbeda-beda. Semuanya tentunya punya gaya belajar masing-masing. Ada yang suka mencatat, pasti ada yang tidak suka mencatat, tapi dia lebih ke kinestetik, lebih suka bergeraknya. Ada yang juga suka menonton video. Jadi betul tadi di awal, makanya dari itu sebaiknya guru melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di situ kan pada pembelajaran berdiferensiasi itu kan ada produk ya, ada produk, konten, proses atau ada tiga. Jadi sebelum masuk ajaran baru, sebaiknya guru itu melakukan yang namanya observasi untuk mengetahui gaya belajar peserta didik kita yang berbeda-beda. Mungkin itu saja survei yang dapat saya tambahkan dan saya paparkan. Terima kasih atas kesempatannya. Iya, terima kasih kepada Pak Hen. Jadi pada intinya Pak Hen, kalau yang saya ambil dari Pak Hen sampaikan yaitu tentang bahwa peserta didik di sini tadi lama kita Baiklah Pak Hen, terima kasih atas pemaparan yang Pak Hen sampaikan. Dari sini kita mengetahui bahwa peserta didik kita memang harus memiliki kesiapan belajar pada intinya Pak. Dan lalu yang kedua yaitu semua orang melihat hal yang sama pada stimulus yang di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda seperti yang Pak Hen sampaikan tadi. Jadi kita di sini stimulus respon harus lebih pada satu fokus, sedangkan di teori kontrol kita memiliki penjabaran atau gaya-gaya atau pemaparan yang lebih luas lagi. Disiplin positif. Arti disiplin di sini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri, memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Sedangkan disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan seperti reward, ancaman, atau hukuman. Tujuan dari disiplin positif adalah sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, di sini dengan tujuan positif atau tujuan dari
positif tersebut kita untuk membawa atau menuntun peserta didik kita menjadi memiliki perubahan perilaku yang lebih baik ke depannya tanpa ada reward, ancaman atau hukuman. Karena reward itu dengan ancaman serta hukuman itu adalah dampak dari yang tidak baik di sisi lainnya. Ya. Nilai-nilai kebajikan universal di sini dari story 2 pakar pendidik dunia pendidikan dunia yaitu Ki Hajar Dewantara dan Diana Dawson mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia tersebut di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang diambil seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan atau values yang universal. Fondasinya, nilai-nilai kebajikan tersebut merupakan fondasi kita berperilaku dan merupakan sifat-sifat positif manusia yang menjadi tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, di sini histori itu adalah sejarah dari dua pakar Ki Hajar Dewantara dan Diana Dawson mengartikan disiplin itu bentuk kontrol diri, sedangkan nilai-nilai kebajikan tersebut adalah merupakan fondasi adalah kekuatan dari dalam atau dari bawah, dari dalam lingkungannya peserta didik itu seperti dalam keluarga atau lingkungan masyarakat, dan di bawah dengan kita penontonnya di dalam kelas, jadi lebih baik lagi. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Profil Pancasila, profil pelajar Pancasila itu contoh nilai kebajikannya beriman, bertakwa dan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, yang kedua yang selanjutnya 9 pilar karakter atau Indonesian Heritage Foundation atau IHF, mandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah dan diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan persatuan. Jadi antara profil pelajar Pancasila dengan 9 pilar karakter beda-beda tipis saja, Pak. Di sini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan bertujuan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kebutuhan dasar manusia itu pasti ada yang kita butuhkan dan memang bisa kita gunakan dalam semua keseharian bersama anak peserta didik. 5 kebutuhan dasar manusia tersebut adalah bertahan hidup atau survival, seperti pakaian, makanan, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kasih sayang atau rasa diterima, yaitu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga yaitu penguasaan, seperti harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Yang keempat, kebebasan, yaitu mandiri, memilih pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang kelima yaitu kesenangan, ada humor, bermain, antusias dan tertawa. Jadi dalam kelima kebutuhan dasar manusia ini memang kita butuhkan. Jangankan anak peserta didik kita juga kadang-kadang memerlukan kebutuhan ini untuk bisa bertahan hidup, bisa dikasih sayang, atau bisa diterima di lingkungan masyarakat maupun keluarga, teman atau yang lainnya. Kita ada penguasaan untuk mempunyai harga diri dan kebebasan
segala apa yang kita inginkan, ya, tapi dalam bentuk yang positif, dan kesenangan juga kita perlukan, karena di saat hari-hari kehidupan yang kita jalani juga kita harus ada bermain, olahraga, atau humor bersama teman atau dengan yang lainnya. Pertanyaan ke-1, Dinda seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci kepada Bu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadi. Nah, kira-kira di sini Bapak dan Ibu sekalian, jadi pertanyaan di sini, kira-kira termasuk kebutuhan manakah? Senang. Jelas. Pak Budi bilang senang. Kalau Pak Saiman, Mami dia sudah Bu. Saiman kasih sayang kan ibu. kasih sayang. Oh, kalau Pak Bu Sri kebebasan. Oh ya. Oke, dari kesenangan dengan kasih sayang dengan kebebasan, kita lihat jawabannya ya Bu. Pak, jawabannya adalah kesenangan. Ya, terima kasih Pak Budi. Yang lain juga betul, cuman karena main tebak-tebakan. Oke. Jadi di sini adalah Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadi. Jadi ini adalah tentang kesenangan dari kelima kontrol tersebut. Oke, kebutuhan dasar. Selanjutnya ada pertanyaan kedua, Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Pertanyaan ketiga, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin Ibu guru aja. Kira-kira dari dua dan nomor 3 pertanyaan ini, apa yang dapat kita ambil dari kebutuhan dasar manusia? Pertanyaan kedua, kasih sayang. Pak M? Penghargaan. Pak Imam? Pak, yang nomor 3 Bu? Kebebasan. Kebebasan ya Pak M. Kebebasan. Ada yang lain lagi? Pak Saiman? Saiman tebak-tebak belanja Pak Saiman. Kamu kebebasan Pak? Iya Bu, kebebasan. Kebebasan. Oke, kita lihat jawabannya nih Pak. Iya, ada yang kebebasan, ada rasa sayang dan terima. Oke, karena posisinya di situ adalah Ibu guru tidak menyapa aku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut, ingin dihargai, ingin diterima dengan apa yang dia pakai. Aku bosan karena tidak merasa bebas dengan pembelajaran yang mungkin dibawa sama Bu gurunya, menonton pelajaran yang konvensional. Nah, motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Di sini ada motivasi ekstrinsik dan intrinsik atau eksternal dan internal. Dalam ekstrinsik atau eksternal adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Murid melakukan disiplin karena dia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Berarti dengan adanya hukuman tersebut, murid berpura-pura untuk disiplin di depan kita, tidak merasa disiplin itu sebagai tanggung jawab dari dirinya sendiri. Nah,
disiplin. Berarti adanya reward atau penghargaan atau pujian itu tidak bagus, kurang bagus juga bagi mental anak dalam membawa kedisiplinan positif. Menghargai nilai-nilai, kebijakan dari diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebaikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik dari dalam dirinya atau internal tadi. Berarti dia melakukan secara sadar bahwa itu tanggung jawab, bahwa itu adalah merupakan kebutuhan untuk berbuat disiplin dari dalam dirinya sendiri tanpa dari anjuran orang atau pujian atau reward dari seseorang, dari orang lain. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas gagal, yaitu hukuman tadi. Hukuman itu berupa bisa menyakitkan, bisa tidak nyaman, murid merasa takut atau seperti memaksa, murid menyembunyikan kesalahan karena takut dihukum, atau murid menjadi rendah diri akibat hukuman tersebut. Mungkin hukumannya di depan orang ramai atau di depan teman-temannya. Yang kedua adalah konsep disiplin dengan identitas gagal adanya penghargaan tadi tidak efektif, merusak hubungan, bisa menjadi iri dan dengki antara satu dengan yang lain, mematikan kreativitas, jadi bisa tidak continue secara tidak berkelanjutan tentang disiplin tersebut. Maupun dengan sistem ranking itu membunuh karakter peserta didik. Terus merampas hak menghargai dirinya. Nah itu juga penghargaan yang bisa membawa ke yang negatif atau identitas gagal. Konsep disiplin dengan identitas sukses yaitu konsekuensi atau dan restitusi, yaitu konsekuensi penguatan jangka pendek, perlu monitoring, berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenung kesalahan. Jika kita melakukan konsekuensi karena kita meminta atau mempertanggungjawaban beliau dengan cara berbuat memikirkan supaya kesalahan yang dia lakukan atau mereka lakukan itu dapat mereka ubah menjadi tanggung jawab mereka sendiri. Restitusi, murid bertanggung jawab untuk berperilaku dengan perilakunya, fokus pada pemecahan masalah yang panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain dan kontrol dirinya dan orang lain. Murid bersemangat dan memperbaiki kesalahan. Nah, di sini restitusi, kita membawa murid atau menuntut murid untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, kesalahannya yang dia lakukan secara sadar, fokus pada pemecahan masalah yang panjang supaya tidak mengulangi kesalahan tersebut untuk yang kesekian kalinya. Murid menghormati diri dan orang lain karena dengan menghormati membawa keselamatan untuk dirinya sendiri. Yang kontrol dirinya dan orang lain itu saling menghargai tadi antara satu dengan yang lain. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan agar lebih baik lagi, tidak melakukan kesalahan yang untuk kesekian kalinya. Konsep disiplin di sini pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen 2004. Ciri-ciri restitusi: 1. Menembus kesalahan namun belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan dan ketika tawaran untuk bukan paksaan, menentukan untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Dan ciri-ciri ini pernah kita lakukan restitusi, cuma kita tidak tahu kalau yang kita lakukan adalah termasuk restitusi. Karena istilahnya kesalahan itu pernah kita tanyakan, masalah di dalam kelas pernah kita
konsultasikan bersama anak dengan kepala sekolah yang akan sejawat pernah kita lakukan, cuman kita tidak tahu bahwa ini termasuk restitusi segitiga. Segitiga restitusi. Di sini ada perbedaan contoh kasus murid sering tidak mengerjakan PR. Kira-kira hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Contoh hukuman murid sering tidak mengerjakan PR. Hukuman guru menghukum murid tersebut hormat bendera selama 20 menit. Hukuman. Memang hukuman guru marah dan murid menjadi takut. Kan? Konsekuensinya dengan cara murid sering tidak mengerjakan PR, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Atau guru tegas dan murid menghormati peraturan. Restitusinya, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu murid menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Kira-kira murid sering tidak mengerjakan PR. Ini semua masalah dalam kelas. Cara mengatasinya, Pak, Bu? Restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya, membantu murid menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan murid menghormati. Iya. Tidak baik, Pak. Baik. Untuk selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol. Di sini ada 5 posisi kontrol, yaitu menghukum, membuat rasa bersalah, menjadi teman, pemantau atau manajer terhadap peserta didik kita dalam menghadapi suatu masalah atau kasus di dalam kelas atau kasus di dalam sekolah. Nah, dari menghukum ini kita bisa mengetahui bahwa dengan adanya penghukum kita membuat murid menjadi atau peserta didik agak menjadi takut atau kurang percaya diri. Membuat rasa bersalah ini kita bisa menjadikan murid agak mengakui kesalahannya, bahwa kita sebagai manusia juga pernah berbuat salah. Atau sebagai teman, dengan cara dari hati ke hati kita menanyakan permasalahan yang dihadapi. Sebagai pemantau, kita bisa mencari data atau informasi tentang anak dari rekan guru sejawat atau orang tuanya. Sebagai manajer kita bisa mengajak peserta didik untuk menjadi peserta didik yang bertanggung jawab. Di antara kelima posisi kontrol guru ini masih bisa dipakai, cuma ada yang lebih idealnya lagi, yaitu posisi kontrol manajer yang harus diterapkan di dalam kelas atau di sekolah. Kalau bisa yang menghukum maupun membuat rasa bersalah dihilangkan atau disamarkan, Pak. Posisi kontrol apa yang sedang kita terapkan? Ini pertanyaannya. Kira-kira ada yang bisa menjawab? Pak, Bu. Posisi kontrol apa yang sudah kita terapkan di dalam kelas atau di dalam sekolah? Oke, teman. Kadang-kadang sebagai penghukum, kadang-kadang sebagai pemantau, kadang-kadang sebagai tergantung suasana hati. Tergantung suasana hati dan posisi permasalahannya ya Pak, yang kita hadapi ya Pak ya. Iya. Pada intinya posisi kontrol semuanya sudah kita terapkan ya Pak. Walaupun kita tidak tahu kalau posisi kontrol itu ada di dalam wacana guru penggerak. Jadi di sini adalah kasus siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara. Jadi di dalam penghukum ini ada 5 posisi kontrol ini ada penerapannya seperti kata-katanya, yaitu kalau penghukum patuhi aturan sekolah lalu berdiri di barisan depan, di depan barisan. Itu penghukum bahasanya, bahasa dari kata-kata posisi kontrol. Terus kalau membuat rasa bersalah itu berapa kali ibu guru harus memberitahu kamu bahwa
ibu guru kecewa sama kamu, itu rasa pembuat rasa bersalah. Sebagai teman, ayolah yang tertib, buat ibu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Menang tahu kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Manajer, ayolah kamu tahu kesalahanmu. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan tersebut. Jadi di antara posisi 5 kontrol ini, dalam kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara, kita mengajak mencari solusi kepada murid tersebut, kepada peserta didik tersebut untuk mencari solusi bagaimana caranya memperbaiki kesalahan. Posisi kontrol, saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol, apakah aku? Posisi kontrol, apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini kira-kira dari pertanyaan ini termasuk apa ini, Pak? Saya kecewa sekali sama kamu. Apakah ini penghukum? Rasa bersalah. Karena ada kecewa dari di situ. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu kira-kira masuk posisi kontrol pemantau. Apa rencanamu untuk memperbaiki masalah ini? Manajer. Ayolah, teman. Iya. Kamu tidak akan mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan PR. Cuma posisi kontrol menghukum. Oh, ini jawabannya. Jadi di sini saya kecewa sekali dengan kamu, itu termasuk posisi kontrol penghukum. Yang kedua tadi, kamu tidak pernah benar melakukan, berarti membuat rasa bersalah. Kalimat seperti itu. Apa rencanamu untuk memperbaiki masalah? Manajer atau kata Pak Ibu tadi. Terus yang selanjutnya, ayolah sebagai teman, ayolah kamu lakukan demi bapak atau ibu ya. Itu sebagai posisi kontrol teman. Yang selanjutnya, kamu tidak akan mendapat nilai. Teman juga. Di sini kata-kata tersebut di posisi kontrol apakah aku. Nah, di sini kita mempunyai keyakinan kelas. Di dalam pertanyaan tersebut, mengapa keyakinan kelas mengapa bukan peraturan kelas? Mungkin di sini ada yang bisa membantu menambahkan dari keyakinan kelas pertanyaan tersebut. Bapak Ibu, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Apakah sama keyakinan kelas dengan tata tertib? Sama ya Pak. Jadi kalau keyakinan kelas ini kalimat ini tentang kebajikan yang besar yang positif. Ya, nilai kebajikan universal Pak. Nilai kebajikan universal. Jadi termasuk keyakinan kelas. Kalau tata tertib Pak? Kalau tata tertib Kan termasuk juga aturan ya. Ya. Masih kalimat itu masih kalimat yang negatif. Masih yang negatif. Oke, jadi kita bandingkan bahwa keyakinan kelas dengan tata tertib itu dari dengan kata-kata seperti mari atau ayo. Kalau misalnya jangan atau tidak atau dilarang berarti peraturan tata tertib. Ya, oke. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa pembentukan keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Satu, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Seperti dari kata-kata saat kita membuat observasi tentang masalah keyakinan kelas dalam pada saat mahasiswa siswa atau peserta didik melakukan
kesalahan. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif seperti perkataan yang betul bahwa ada bentuk positifnya di dalam kata-kata keyakinan kelas. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Iya. Yang keempat, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuatkan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas di waktu ke waktu. Betul. Jadi di sini bahwa keyakinan kelas itu bukanlah peraturan kelas, bukan juga tata tertib, tapi lebih kembali ke peserta didik dengan mencari solusi dari cara kita menghadapi permasalahan atau kasus yang mereka hadapi dalam keseharian di dalam kelas. Mudah diingat supaya mereka dapat mengingat aku yang kesalahannya ini disiplinnya dari kanan kirinya, oh ini jangan diulangi lagi. Seperti itu. Nah, ini kegiatan membuat keyakinan kelas 4. Guru bersama siswa membuat keyakinan kelas dengan menempel keyakinan di kelas. Berdiskusi dulu, berarti melakukan observasi ya Pak. Melakukan observasi dari kesalahan mereka yang biasa mereka lakukan. Terus merumuskan peraturan menjadi keyakinan dengan cara menuliskan apa yang mereka berbuat, apa yang akan mereka jadikan solusi untuk kedepannya agar mereka mengingat kesalahan atau peraturan atau disiplin yang ada di kelas dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas di SDN 21 Lubu itu bekerja sama dari menjaga kebersihan kelas, menjaga meletakkan barang sesuai pada tempatnya, tepat waktu dan aktif di kelas, saling peduli dan menghargai, serta membantu serta menjaga tugas tepat pada waktunya. Inilah keyakinan kelas yang dapat kami ambil dalam kelas pada saat melakukan observasi dalam kelas 4 tersebut. Jadi tidak banyak menggunakan kata-kata supaya bisa mengingatkan mereka akan tanggung jawabnya masing-masing. Restitusi di sini ada suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah di sini di saat menstabilkan identitas, di saat anak atau peserta didik melakukan kesalahan, kita mengakui juga bahwa kita juga pernah melakukan hal yang sama jika dalam sekolah atau dalam kelas. Jadi dengan kita mengakui dari dalam diri kita, mungkin anak juga akan merasa stabil, tidak merasa tersudutkan, tidak merasa bahwa dia melakukan kesalahan tersebut paling besar, bahwa dia akan merasa kesalahan ini pernah juga dilakukan oleh gurunya yang sedang mengajarnya. Bahwa manusia itu, kita juga sebagai guru harus memberikan pengertian bahwa manusia adalah tempat salah dan kesalahan dosa ya. Jadi dengan adanya kita mengakui terlebih dahulu, mungkin peserta didik merasa bahwa dia tidak sendiri. Dengan menanyakan keyakinan, kita menanyakan dari hati ke hati tentang perasaan mereka, tentang kesalahan yang mereka lakukan. Dengan menanyakan seperti itu, melalui pendekatan seperti itu, kemungkinan mereka akan bercerita sesuai dengan apa yang mereka rasakan dan ingin mendapat pembelaan dari kita sebagai guru. Validasi tindakan yang salah, kamu tentu punya
yang dialami peserta didik kita dengan mencari solusi secara bersama-sama tanpa melibatkan orang ramai atau saksi-saksi yang membuat mereka merasa bersalah. Tahapan segitiga restitusi yaitu pertama menstabilkan tadi yang sudah saya kayak berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, yaitu berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah melakukan, atau bapak ibu tidak bermaksud mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yang kedua itu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, yaitu ini adalah validasi tindakan yang salah. Lalu kata-kata yang mesti kita pakai di saat melakukan observasi atau melakukan diskusi, kamu pasti punya alasan, atau padahal kamu bisa melakukan yang lain lagi, atau kamu patutnya bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting, atau boleh dengan kata-kata kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus juga menambahkan sikap yang baru. Nah, di sini posisinya kita membangun motivasi anak untuk lebih berkarakter lagi yang lebih baik. Menanyakan keyakinan kelas. Yang ketiga, berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, tapi termotivasi dari dalam atau internal. Pertanyaannya atau kata-katanya, apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama, seperti apa kondisi kelas yang menjadi kelas impian kamu, atau kamu ingin menjadi siswa yang seperti apa. Ini adalah tahapan segitiga restitusi dengan menanyakan keyakinan kelas. Pusat kendali. Jadi di sini kita melakukan ini contoh untuk kita bagaimana kalau kita melakukan suatu drama antara kita sesama guru, melakukan segitiga restitusi. Boleh Pak? Oleh kira-kira siapa yang menjadi pembuat masalah dan Bu Guru atau Pak Gurunya siapa yang akan segitiga restitusi. Kira-kira masalah yang akan dicoba masalah apa nih Pak Bu? Makan di kelas atau datang terlambat atau lewat mama? Datang terlambat. Oke. Yuk, siapa yang mau jadi muridnya? Siapa yang mau jadi gurunya? Saya tidak jadi murid. Ibu. Ibu yang pada Ya, saya kan sebagai contoh. Ayo Pak Ibu. Nah, Ibu yang saya jadi murid. kesalahan itu dapat Pak. Datang terlambat. Sini kamu. Ngapa? Jam segini baru datang. Dari mana kamu? Saya datang terlambat Bu, karena saya bangunnya siang. Yang membuat kamu datang terlambat terus karena bangun siang. Terus apa yang membuat kamu selalu ngantuk? Tadi malam saya nonton bola Bu, tengah malam, jadinya saya bangunnya kesiangan. Nah, inilah nih contoh yang tidak baik. Selalu begadang. Buat ini pembuku. Manajer, manajer. Kan hukum. Apa nih? Gimana kan? Sama-sama nadanya baru tinggi, nadanya tinggi. Nadanya terlalu tinggi. Tanya dulu. Tahu saya itu. Kamu tahu dipanggil? Ya kayak saya itu. Kamu tahu kenapa ibu panggil begini? Aku salah lagi. Iya, dulu ibu juga pernah datang terlambat. Situ. Sehen, kenapa? Tadi Bu, saya tuh pergi sekolah terlambat. Jadi kawan-kawan saya molor saya Bu. Saya jadi nggak semalu, Mas.
Oh iya, tidak apa-apa, itu juga biasanya datang terlambat. Sering datang terlambat itu. Tidak apa-apa, tapi jangan diulangi lagi ya. Jadi gini supaya tidak datang terlambat tuh. Kira-kira yang Bapak datang terlambat tadi apa? Saya semalam dulu nonton bola final Liga Champion. Jadi saya tidur malam, akhirnya bangunnya kesiangan. Jadi gini ya Hen ya, untuk selanjutnya kalau mau tidur jangan terlalu malam supaya bangunnya bisa awal berangkat ke sekolahnya. Jadi ya telat lagi, jangan diulangi lagi ya Hen ya. Siap Bu. Ya oke, jadi sama Ibu ya. Baiklah, itu adalah contoh dari keinginan kelas tentang kesalahan Pak Hen suka datang terlambat karena alasannya menonton bola sampai larut malam. Cek terus tadi dicoba. Kalau nah, untuk yang kedua yaitu tentang keyakinan kelas. Kira-kira siapa yang mau menjadi murid dan gurunya? Keyakinan kelas, Pak Hen. Kesalahan apa kita Hen? Buang sampah sembarangan. Gimana? Ayo, yang siapa maju? Pak Budi. Pak Budi jadi guru, Bu Mai jadi murid. Pak Budi jadi guru, Bu Mai jadi murid. Buang sampah sembarangan, Pak Bu Mai. Ya, Bu Mai. Ayo, Bu Mai. Nanti kita buang sampah mana sampai ini kan? Ini lagi. Ayo Pak. Selamat cek dong. Belum dulu. Selamat siang, Kariman. Siapa? Kariman tahu nggak kenapa Bapak panggil di sini? Tahu Pak. Iya, tadi Bapak lihat, bukan hanya tadi Sisko. Sering sudah beberapa kali Bapak lihat Kariman itu buang sampah sembarangan. Jadi Kariman tahu nggak sudah melanggar keyakinan kelas kita? Tahu Pak. Keyakinan kelas yang mana? Karena sudah membuang sampah sembarangan. Iya, menjaga menjaga kebersihan, menjaga kebersihan. Begini, oke. Bapak tidak mau mencari siapa yang benar, siapa yang salah di sini. Bapak hanya ingin memberikan solusi atas permasalahan yang Bapak Kariman lakukan. Jadi menurut Kariman belum cek saja kami. Jadi menurut Kariman kira-kira
apa yang bisa Kak Diman lakukan untuk memperbaiki kesalahan? Tidak membuat sampah sembarangan lagi. Tidak membuang sampah sembarangan. Selain itu ada lagi? Menjaga kebersihan sekolah. Menjaga kebersihan sekolah. Sekolah. Jadi kalau begitu masalahnya sudah bisa diatasi ya? Bisa. Oke, terima kasih. Silakan dilanjutkan dulu. Tepuk tangan yang mana dong? Coba usah dilotokan. Langsung. Imam saya dulu Imam. Imam bisa dilotokan. Ini mobilnya suka pergi sembarangan. Kunci malam. Ada tadi sih. Ada nggak itu? Ada. Suka tidur. Jalan. Suka tidur. Nah, tidur. Jangan sampai kita. Nah, sampai tidur. Ya, Bu. Begini Pak. Pak Tila. Ya mulai ya. Sakit apa ya? Ini ini beberapa laporan nih dari ibu guru wali kelasnya bahwa imamnya sering tidur dalam kelas. Apa betul itu? Iya Bu. Oh gitu. Jadi masalahnya tuh aku sampai alasannya nih sampai si imam nih bisa tidur dalam kelas. Ngantuk Bu. Pasti alasan juga pasti ngantuk Pak. Alasannya terus ini imam, mana nih? Nah, tuh makan. Ibu sering ikut dalam kelas. Alasannya nih Pak. Tadi kalau sakit. Alasan Pak, alasan imam yang ngantuk nih nah. Malam Bu main game. Main game, HP kan? Oh sama lah, berarti Ibu pun pernah nggak dulu waktu di dalam masih sekolah SD, Ibu pun pernah melakukan kesalahan seperti itu juga karena ada ngantuk, ada capek, ada risau kan wajar kita sebagai manusia ini ada yang melakukan kesalahan itu wajar. Jadi untuk kedepannya kira-kira gimana nih solusinya supaya imam nggak ngantuk lagi? Yang aku tidurnya lebih awal. Iya, ya setelah itu Dan menaati peraturan sekolah. ya, terima kasih buat imam yang sudah melakukan keyakinan kelas bahwa imam akan bangun lebih awal, tidur lebih awal supaya tidak ngantuk di dalam kelas. Oke, itu sudah cukup untuk ibu. Tepuk tangan. Habis itu langsung ke Pak Lagi kan? Belum. Kenapa Pak? Oke, dengan adanya budaya positif yang telah kita lakukan melalui berbagai drama tadi tentang keyakinan kelas, kita melakukan restitusi tiga restitusi. Semoga kedepannya kawan-kawan dapat kita ajak untuk berkolaborasi dalam menghadapi masalah dalam proses pembelajaran bersama peserta didik kita ke depannya. Jadi sampai di sini dulu saya melakukan presentasi modul 1.4 hasil nyata ini. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat teman-teman? Masih. Demikianlah pemaparan materi dari modul 1.4 dari calon guru penggerak Ibu Salmi Rahmayanti, Sarjana Pendidikan dari SD 21 Kubu. Kita kasih sekali lagi untuk Ibu Salmi. Mungkin ada yang ingin bertanya mengenai materi yang telah dipaparkan oleh beliau. Silahkan. Hanya 2 pertanyaan saja.
saja. Jangan masih seram-seram ya. Cinta jujur. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Langsung saja perkenalkan, nama saya Bapak Rudianza, SPDST. Saya mengajar SD 1910, khususnya di kelas 4. Begini, kepada Ibu Salvi, tadi saya mendengar penjelasan Ibu mengenai pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran berdiferensiasi, itu kan kita membeda-bedakan, katanya membeda-bedakan. Berarti membeda-bedakan teknik, metode, cara kita mengajar kepada anak yang anak audio, anak visual, dan kinestetik, atau realitas itu bukan kita sama saja, juga berbeda-beda. Bagaimana pertanyaannya? Bagaimana cara kita mengatasi perbedaan tersebut di dalam kelas ketika kita memberi pelajaran? Metode apa yang bisa Ibu gunakan? Seperti apa contoh konkretnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Mungkin masih ada pertanyaan, kita tampung dulu. Ada pertanyaan yang lain? Pertanyaan satu lagi. Kalau tidak ada, silakan langsung dijawab oleh Ibu Salvi. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Pak Rudianza yang memberikan pertanyaan di luar dugaan saya. Jadi di sini diferensiasi itu bukan berarti kita membedakan, Pak. Kita memetakan kelompok-kelompok kepada peserta didik untuk dijadikan lebih baik lagi, dalam arti di saat yang lebih peserta didik kita yang memiliki kelebihan dalam daya serapnya, yang itu saya tahu diapresiasi. Jadi kita harus membagi ke yang kurang daya serapnya. Setelah itu dengan cara memetakan kelompok-kelompok yang lebih kecil supaya kita bisa memberikan support atau pembelajaran yang lebih dalam atau lebih ke versi memetakan tentang seperti yang. Jadi di saat kita belajar itu, Pak, yang saya tahu diferensiasi itu memiliki perbedaan keberagaman peserta didik yang kita harus lebih mengetahui karakternya. Yang tentang masalah kinestetik atau apa tadi, Pak? Audio visual itu adalah medianya yang harus kita pakai, yaitu kadang-kadang kita menggunakan metode atau model pembelajaran atau strategi dalam pembelajaran supaya lebih menyenangkan atau lebih bervariasi kembali agar dapat merata dalam pencapaian target peserta didik untuk meningkatkan hasil belajar. Hanya itu saja, Pak. Satu lagi, silakan, Pak. Demikianlah jawaban yang telah disampaikan oleh pemateri kita. Semoga bisa dimengerti. Kita tutup apa? Jadi